Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Juniera Pratiwi dari kelas 2 Reguler A Manajemen 2 dengan NIM 220304-128. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi terkait manajemen koperasi dan UMKM. Yang pertama itu ada sejarah koperasi. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Pati R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896 dengan melihatnya banyak para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat dari penderitaan tersebut, Pati R. Arya Wirya Atmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yaitu mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pastinya akan memberikan bunga yang tinggi. Setelah itu, koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia. Hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan, untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundang-undang tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan peraturan perkumpulan koperasi nomor 43 tahun 1915. Lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula peraturan nomor 91 tahun 1927 yang mengatur perkumpulan-perkumpulan koperasi bagi golongan bumi putra. Pada tahun 1933, pemerintah Hindia Belanda menetapkan peraturan umum perkumpulan-perkumpulan koperasi nomor 21 tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk pada tatanan hukum barat, sedangkan peraturan tahun 1927 berlaku bagi golongan bumi putra. Setelah Jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah Asia, termasuk Indonesia, sistem pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk menggeruk keuntungan dan mengsesarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang biasa kita sebut SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya. Selanjutnya, bagaimana koperasi berdampak pada perekonomian di Indonesia. Menjadi alat yang digunakan untuk memimpin ekonomi sosialisme khas Indonesia. Koperasi Indonesia juga dijadikan sendi kehidupan ekonomi Indonesia serta dasar dari pengaturan ekonomi rakyat. Tujuannya agar taraf layak hidup di Indonesia sesuai dengan susunan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, apa saja jenis koperasi yang ada di Indonesia? Yang pertama itu ada koperasi konsumen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis, sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Namun bedanya, keuntungan yang didapat dari penjual akan dibagikan kepada seluruh anggotanya. Selain itu, karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barangnya cenderung lebih murah dari toko biasa. Yang kedua ada koperasi produsen. Koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya. Misalnya, koperasi peternak sapi perah menjual susu, sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan harga layak. Yang ketiga ada koperasi jasa. Koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. Nah, yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Yang kelima ada koperasi serba usaha. Beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai koperasi serba usaha atau KSU.
Yang selanjutnya, bagaimana UMKM berdampak pada perekonomian di Indonesia. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga nasional. Dan juga membantu peningkatan devisa negara. Sektor UMKM sendiri pada tahun 2021 menyumbang 61,7% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Total pemasukan yang diterima sendiri berada pada angka kurang lebih 8.500 triliun rupiah. Selain itu, UMKM juga membantu negara melalui menyumbang devisa atau valuta asing. Selanjutnya, bagaimana geliat UMKM pasca pandemi COVID-19. COVID-19 telah membawa banyak perubahan dari berbagai macam aspek. Tak urung, krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah berdampak pada kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dampak dari sulitnya berusaha mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan. Di saat masa pandemi terjadi, perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dari offline ke online. Pelaku UMKM pasti kesulitan dalam mencapai target-target yang harus dicapai saat perekonomian terganggu. Perubahan pola tersebut diikuti pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM agar dapat berkembang sehingga mampu menghadapi kondisi new normal. Pasca pandemi COVID-19, UMKM mulai bangkit perlahan. Para pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan perkembangan pasar. Para pelaku UMKM mulai khawatir pada tata kelola dan cara penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Marketplace, dan sejenisnya. Para pelaku UMKM saat ini sudah beradaptasi dengan ekosistem digital yang membawa pengaruh signifikan dalam income mereka. Dan yang terakhir, bagaimana Kemenparekraf mendukung UMKM saat ini. Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia mendukung UMKM dengan berbagai program dan kebijakan seperti program UMKM Goals. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.